Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan. Selamat pagi menjelang siang ya. Kita ketemu lagi di hari Minggu di awal bulan September, Minggu 4 September tahun 2022, di mana di awal bulan ini kita akan bersyukur pada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memuji Dia melalui ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran dan jiwa kita, dan kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di pagi menjelang siang hari ini, hari Minggu 4 September tahun 2022, di mana kami akan memuji dan menyembah-Mu ya Bapa di dalam roh dan kebenaran, dan juga kami akan melaksanakan perjamuan kudus, mendengarkan dan memberitakan firman-Mu. Pimpinlah ibadah kami Tuhan, ya Allah Roh Kudus, dari awal, pertengahan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah Bapa Surgawi yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur,
Tuhan yang setia, yang selalu menolongku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, kini saatnya kita menenangkan diri untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan diberitakan nanti terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 19 sampai 23. Kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 19 sampai 23. Setelah kita siapkan, mari kita berdoa dulu, minta pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mohon Tuhan sediakan hati kami menjadi seperti tanah yang subur, yang gembur, untuk supaya kami siap menerima benih yang kekal, yaitu firman Tuhan, supaya firman-Mu itu bertumbuh, berakar kuat di dalam hidup kami, sehingga ketika angin, badai menimpa kehidupan kami tetap berdiri tegak, tidak goyah,
karena firman-Mu adalah kekuatan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan, dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakailah mulut perkataan hamba-Mu agar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Satu Raja-Raja pasal 22 ayat 19 sampai 23. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau mendengar pembacaan tadi mungkin kita bingung ya, tapi mari kita lihat kronologisnya atau keadaan sampai firman itu ditulis ya. Pada waktu itu di sorga ada satu sidang, ada suatu musyawarah ya, sidang atau conference yang dipimpin oleh Tuhan Allah, dan pengikut sidang itu adalah bala tentara sorga. Siapa mereka? Malaikat-malaikat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik yang dikasih Tuhan, memang ada pendapat di orang Kristen bahwa malaikat itu adalah pelayan-pelayan. Itu pandangan Kristiani yang dipengaruhi teologi Eropa. Tetapi kalau secara pengertian orang-orang Yahudi, malaikat-malaikat itu adalah bala tentara surga. Tentara-tentaranya Tuhan, dan mereka juga dihargai pendapatnya oleh Tuhan ya. Jadi seperti kalau saya ambil contoh di manusia ya, Presiden Jokowi misalnya, seorang presiden, dia kan bisa mengambil satu keputusan, tapi kadang-kadang dia harus bermusyawarah dulu, dia harus sidang dulu dengan para menterinya, pembantu-pembantunya, asisten-asistennya, menteri koordinatornya, dengan Panglima ABRI, dengan Kapolri. Diadakan sidang. Padahal Presiden Jokowi sudah diberikan otoritas untuk mengambil keputusan. Demikian sebenarnya juga di surga. Jadi pemerintahan di bumi itu adalah contoh yang ada memang lebih dulu di surga. Jadi pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari, kerajaan Israel sudah terpecah dua. Yang di sebelah utara disebut kerajaan Israel dengan 10 suku, kan Israel ada 12 suku ya. 10 suku di Israel sebelah utara dengan ibu kotanya Samaria. Dan rajanya pada waktu firman ini yang dibacakan tadi oleh Kevi, Raja Israel bernama Raja Ahab. Raja yang sangat jahat ya. Ahab ini keturunan dari Omri. Jadi selalu dikatakan Ahab bin Omri. Siapa itu Omri? Omri itulah yang mendirikan kota Samaria. Ya, makanya anaknya yang menjadi raja, yang Raja Ahab, menjadikan Israel itu ibu kotanya di Samaria. Sedangkan dua suku di sebelah selatan
yang pusatnya di Yerusalem. Rajanya bernama Yosafat, ya. Yosafat ini adalah anak dari Raja Asa, ya. Raja Asa ini takut akan Tuhan, dia menyembah Tuhan. Sebaliknya di utara Raja Ahab jahat sekali, ya. Dia menyembah dewa Baal, dewa Asyera. Tetapi di sini kita bisa belajar, Raja Asa punya anak namanya Raja Yosafat. Itu yang memerintah di kerajaan Yehuda, 2 suku di sebelah selatan itu. Raja Yosafat ini punya anak namanya Yoram. Ya, raja nanti setelah Yosafat meninggal, Yoram yang menggantikan. Tapi sayang sekali anaknya Yosafat ini baik, ya, takut akan Tuhan. Dia menyembah Tuhan Allah. Anaknya yang bernama Yoram itu kawin dengan anaknya Ahab, ya, jadi sudah tercampur karena anaknya Raja Ahab itu jahat, ya, jahat seperti bapaknya dan ibunya yang bernama Izebel. Dan satu saat Raja Ahab itu pernah berbuat kejahatan-kejahatan seperti merampas kebun Nabot dan banyak lagi kejahatan lain, dan dia juga menyembah dewa Baal dan dewa Asyera karena pengaruh istrinya nama Izebel, sehingga Tuhan murka terhadap Raja Ahab. Dan sayangnya besannya yang memerintah di kerajaan Israel sebelah selatan yang namanya Raja Yosafat, satu saat berkunjung kepada besannya di kerajaan utara, yaitu Raja Ahab. Jadi Raja Yosafat yang memerintah 2 suku di Yerusalem datang berkunjung ke besannya, yaitu Raja Ahab, ya, karena anaknya kawin kan dengan anaknya Ahab. Nah, itulah cerita di balik pembacaan tadi. Raja Yosafat berkata kepada besannya, yaitu Raja Ahab, Raja Ahab besanku, itu daerah daerah itu masih milik daerah yang namanya Ramot Gilead, itu masih milik Raja Aram. Padahal dulu Raja Aram itu sekarang di Suria, ya, di kerajaan Suria, Syria. Raja Aram itu menjanjikan akan memberikan Ramot Gilead kepada kita, tapi dia ingkar janji. Mari kita rebut saja. Jadi singkat cerita, Raja Yosafat dengan besannya yaitu Raja Ahab berencana mau merebut Ramot Gilead, ya. Dan di istana Raja Ahab dengan ratunya Izebel, dia punya 400 nabi-nabi, ya. Kalau kita lihat nanti di zaman Elia malah lebih banyak lagi, 850, ya. Jadi tapi waktu zaman pembacaan tadi, di zaman Nabi Mika bin Yimla, tadi itu Nabi Mika yang berbicara yang Devi baca itu. Zaman Nabi Mika bin Yimla, di istana ada 400 nabi, tapi mereka termasuk kategori nabi-nabi palsu karena mereka dengan kemampuan supernaturalnya. Ini peringatan buat warlot, ya, yang punya kemampuan supernatural, yang sering berkata saya dapat dari Tuhan. Padahal hati-hati, kalau Anda tidak bisa membedakan roh, itu bukan dari Tuhan. Kadang-kadang dari iblis atau dari setan, ya. Nah, ini kita belajar dari kisah ini, ya. Kisah di Raja Ahab dengan Raja Yosafat. Ketika mereka bersepakat mau merebut Ramot Gilead, satu kota atau satu area yang namanya Ramot Gilead, dari tangan Raja Aram, Raja Yosafat menyarankan, sebelum kita berperang merebut Ramot Gilead, kita tanya Tuhan dulu, ya, kan banyak nabi-nabinya kita. Ahab panggil nabi-nabinya. Semua nabi-nabinya berkata, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, beginilah firman Tuhan di ayat 10, ya. Kalau Gevi tadi baca ayat 19, ya. Di ayat-ayat sebelumnya
ada nabi yang namanya Sedekia. Nabi Sedekia dia bernubuat, pergilah berperang di ayat 11 ya. Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, berkata, beginilah firman Tuhan, engkau akan menanduk Aram, artinya mengalahkan kerajaan Aram. Tapi Nabi Sedekia bin Kenaana ini termasuk nabi palsu pada waktu itu. Dia selalu katakan profetik, tapi sebenarnya itu bukan dari Tuhan. Itu dari setan-setan yang memang cuma mau cari muka, ya. Jadi Nabi Sedekia bin Kenaana ini dengan 400 nabi di istana selalu dapat dari setan. Tapi mereka bilang ini dari Tuhan, Raja Ahab. Maju, nanti kau akan menanduk itu Raja Aram, artinya menghancurkan. Padahal itu bukan dari Tuhan, ya. Bukan dari Tuhan Allah, bukan dari Tuhan Yesus. Di sini kita belajar. Banyak orang mengaku punya profetik, tapi hati-hati. Kita harus mengadakan atau mempunyai karunia membedakan roh. Jangan-jangan roh jahat yang memberikan nubuat itu, profetik itu. Hati-hati ya. Ini yang dialami Sedekia, Nabi Sedekia bin Kenaana. Dia sampaikan kepada Raja Yosafat dengan Raja Ahab, ya maju serang itu Raja Aram. Tuhan berfirman demikian. Tetapi Yosafat sudah pernah dengar bahwa 400 nabi di besannya ini menyembah Baal dan Asyera. Jadi dia masih ragu juga. Sampai dia tanya, apakah tidak ada nabi lain di luar istanamu? Raja Ahab bilang ada, namanya Nabi Mika bin Yimla. Bin itu artinya anak laki-laki ya. Jadi Nabi Mika bin Yimla ini dia juga nabi, tapi dia tidak di istana, dia di kampung saja. Tapi Yosafat tahu kalau Nabi Mika selalu menubuatkan yang benar, karena dia memang nabi Tuhan. Nah, di sini kita lihat ya, ada nabi palsu yang jumlahnya 400 orang di istana, ada Nabi Mika yang cuma tinggal di kampung. Tapi Raja Yosafat bilang tidak ada salahnya panggil dia. Nah, ketika Nabi Mika datang di istana, tapi Raja Ahab berkata kepada besannya, dia selalu menubuatkan aku yang jelek-jelek, hukuman dari Tuhan. Jadi saya tidak suka panggil dia. Tapi karena kau besanku yang suruh, makanya dia suruh satu petugas dari istana untuk jemput Mika ya, Nabi Mika di rumahnya di kampung. Nah, tetapi waktu Nabi Mika dijemput, ada ayat-ayat sebelumnya, petugas dari negara itu berkata, sebentar, kalau kamu menubuatkan kepada Raja Ahab, raja kita, bilang saja ya kita menang lawan Aram. Ya, jangan nubuat jelek-jelek, jangan nubuat melawan raja. Tetapi Nabi Mika itu tidak akan bernubuat kalau Tuhan tidak berbicara. Jadi ini kita belajar ya, ada 400 nabi palsu yang dipimpin oleh Sedekia bin Kenaana. Ada nabi asli cuma satu orang, yaitu namanya Nabi Mika bin Yimla. Akhirnya karena Nabi Mika sudah dikasih tahu demikian, Nabi Mika bilang, saya tidak bisa bernubuat kalau bukan dari Tuhan. Nah, akhirnya dia ikut karena dipanggil oleh raja ya. Sampai di istana, itulah pembacaan tadi yang Gevi baca. Nah, tapi sebelum dia katakan seperti pembacaan tadi, dia katakan gini, serbu saja, maju, serbu saja. Karena dia tahu nabi-nabi palsu lain selalu ngomong gitu. Terus Raja Ahab bilang, kok kamu sama dengan nabi lain? Coba yang aslinya lah. Aslinya ini akhirnya, jadi tadi Nabi Mika cuma mencontoh nabi-nabi palsu. Nah ini lihat ya, nabi asli bisa mencontoh nabi palsu untuk menyenangkan hati raja. Tetapi kalau Raja Ahab bilang, bilanglah yang sebenarnya apa yang Tuhan bilang, maka kita sampai di pembacaan tadi. Tiba-tiba mata rohani dari Nabi Mika dibukakan Tuhan, dan dia melihat seperti yang dibaca Gevi tadi,
Tuhan Allah sedang memimpin satu sidang di hadapan malaikat-malaikat di sorga. Jadi di sini kita belajar Tuhan Allah, atau kita sebut Tuhan Yesus lah, selalu memperhatikan kehidupan di bumi. Selalu memperhatikan kehidupan kita. Tidak ada yang luput dari mata Tuhan ya. Mazmur berkata, mata Tuhan menjelajahi bumi. Nah itu, benar kan? Jadi waktu Nabi Mika dibukakan matanya, sudah di istana ini, karena Raja Ahab desak terus, ayo bilang seperti apa yang Tuhan bilang. Dia katakan gini, aku melihat di surga ada Tuhan sedang duduk, dan duduk di hadapan bala tentara surga. Siapa itu? Para malaikat. Dan Tuhan bilang gini, ayo, ada yang bisa usul supaya Raja Ahab ini mati. Karena Tuhan sudah sangat marah sama Raja Ahab. Kenapa Tuhan sangat marah? Karena dia menyembah dewa Baal, Dewi Asyera. Itu adalah dewa-dewinya orang Kanaan ya. Dewa-dewinya orang Babilonia. Kan istrinya itu, Isabel itu anak dari Raja Sidon. Sidon itu adalah tanah Kanaan juga ya, raja di Kanaan. Nah, begitu ceritanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Nabi Mika dibukakan mata rohaninya, dia melihat itu. Dan apa yang terjadi di surga, ini kita belajar ya. Tuhan bertanya, apa kamu ada usul? Saya pakai bahasa hari-hari saja ya. Mereka semua diam, malaikat-malaikat. Tapi tiba-tiba ada satu, tapi tidak disebut malaikat ya, disebut satu orang. Dia berkata gini Tuhan, saya akan menjadi roh dusta, dan saya akan masuk di nabi-nabinya Raja Ahab, menyuruh mereka berkata-kata bahwa serang itu Raja Aram. Nah itu seperti terjadi sebelumnya ya. Dan Tuhan katakan sama roh dusta itu, jadi roh dusta ini bukan malaikat yang baik ya, roh jahat ya, termasuk anggotanya iblis. Kalau Bapak Ibu bingung, lihat kitab Ayub. Kitab Ayub kan waktu anak-anak Tuhan lagi berkumpul, anak Tuhan itu malaikat-malaikat. Tuhan waktu di kitab Ayub juga, Tuhan adakan sidang ilahi. Dia tanya, terus tiba-tiba dia lihat iblis. Iblis kok dari mana? Tetapi tidak semudah itu iblis bergabung di surga ya. Itu atas izin dan undangan Tuhan. Begini juga dengan ini roh jahat ini. Begini, supaya Bapak Ibu jangan bingung, Tuhan kita itu Tuhan yang punya otoritas. Roh-roh jahat dulu itu bekas malaikat-malaikat yang dibuang dari surga ya. Jadi kalau Tuhan perintah, mereka datang. Nah, roh jahat ini datang waktu dipanggil. Dan dia yang usul, Tuhan, saya yang akan menjadi roh dusta di nabi-nabinya Raja Ahab. Suruh mereka berperang. Dan Tuhan bilang, pergilah. Jadi perhatikan, kadang-kadang Tuhan juga memakai roh jahat untuk menghukum orang-orang fasik. Dalam hal ini Raja Ahab. Ya. Itu. Tuhan bisa juga memakai tulah penyakit. Padahal penyakit itu dari iblis ya. Untuk menghukum Raja Firaun. Jadi kita jangan bingung ya. Tuhan bisa membuat air bah untuk menghukum orang-orang jahat di zaman Nuh. Jadi demikian juga di zaman Raja Ahab dengan Raja Yosafat. Pergilah roh dusta itu kembali. Itu yang dilihat oleh Nabi Mika. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, Nabi Sedekia marah. Kenapa roh Nabi yang ada di saya bisa hinggap di kamu? Dia tampar itu Nabi Mika. Padahal Nabi Mika yang benar ya. Nah ini Nabi palsu kelihatannya seperti benar. Padahal dia tidak benar. Itu Sedekia bin Kenaana ini. Dia tampar. Dan raja marah. Oh kok bohong ya? Masukkan dia di penjara. Jadi biar kita benar. Tapi kalau kita ada di pemerintah yang jahat, Nabi Mika, kalau kita baca selanjutnya, dia di penjara. Tetapi nubuat Tuhan kepada Nabi Mika, kau akan mati Raja Ahab. Dan kalau kita baca selanjutnya, memang dia mati. Ya, dibunuh waktu perang dengan Raja Aram. Ya, ceritanya memang agak
luar biasa ya. Waktu itu Raja Ahab sudah menyamar supaya tidak dikenal oleh pasukan Aram ya. Tetapi jadi yang menyerang waktu itu Raja Yosafat dengan Raja Ahab menyerang Raja Aram ya, kedua besanan ini. Tetapi ada prajurit Aram yang cuma tembak sembarangan saja dengan panahnya, tetapi kebetulan kena Raja Ahab dan Raja Ahab matilah. Dan seperti nubuat oleh seorang nabi sebelumnya lagi, sebelum Nabi Mika, ada lagi nabi lain yang menubuatkan Ahab, karena begitu jahatnya dia, darahmu akan dimakan oleh anjing. Memang kalau kita baca berikutnya, itu kalau Tuhan sudah marah ya, hati-hati kalau Tuhan marah. Jangan kita seperti Raja Ahab, kita harus seperti Raja Yosafat. Terus pelajaran berikutnya, hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Berkata-kata ini dari Tuhan, seperti Nabi Sedekia dengan 400 nabi di istana itu, tapi semua dari setan. Ya, jadi pelajaran buat kita di kitab Tesalonika dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia dapat pesan dari Roh Kudus, di zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, Tuhan akan mengirim penyesat-penyesat. Siapa itu penyesat? Itu roh-roh jahat. Apa maksudnya? Supaya kelihatan siapa yang percaya Tuhan Yesus dan siapa yang tidak. Jadi roh-roh penyesat ini dipakai Tuhan Yesus untuk membedakan siapa yang setia sama Tuhan Yesus, siapa tidak. Jadi buat warlot pesannya gini, mari kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Mari kita bedakan nabi palsu dengan nabi yang asli dari Tuhan ya. Dan tetaplah bersemangat melayani Tuhan, bersaksi terus, beritakan Injil, menangkan jiwa-jiwa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Nanti Oma Palar lebih melengkapi lagi. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman di rumah, para simpatisan dan khususnya tim Warlot. Kita jumpa lagi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022. Tadi kita sudah mendengar perikop pembacaan kita ya, yang terdapat dari kitab Raja-Raja. Saya banyak hal yang bisa diambil di situ, tapi kali ini saya khususkan bagaimana Tuhan berperan dalam hidup kita. Tuhan yang berotoritas. Tapi perlu kita tahu di sini dijelaskan, kita ambil satu kesimpulan, satu pemahaman setelah saya renungkan bahwa Tuhan yang berotoritas, tetapi otoritas Tuhan beda dengan manusia. Otoritas Tuhan saya bawa kepada satu kesimpulan bahwa saya ingin membawa satu pemahaman di dalam firman kali ini adalah bagaimana Tuhan bekerja di dalam memimpin anak-anak Tuhan, memimpin manusia di bumi. Ya, saya memberi judul sidang Allah, ya, sidang Tuhan di dalam mengambil suatu keputusan, mengambil satu otoritasnya, dia tempatkan di satu tidak dalam satu otoritas yang kita bayangkan sebagai manusia. Saya berotoritas seenak saya. Memang kadang-kadang ada hukum secara manusia, tapi hukum itu kadang-kadang untuk memenangkan kedudukan kita. Dari kedudukan kita itu sebagai satu pimpinan, misalnya di dalam satu korps tertentu yang kita dipegang di dalam dunia ini, tetapi di situ banyak hal yang kita lihat di dalam otoritas kita sebagai manusia, banyak motivasi ya untuk memenangkan kedudukan kita selagi kita ditempatkan pada posisi yang pengambil keputusan. Ya, itu hanya perbandingan untuk kita bisa renungkan bagaimana
Tuhan memberikan satu gambaran pada manusia, khususnya anak-anak, bagaimana dia bekerja ya di dalam satu kata yang keluar yang hari ini saya katakan adalah sidang Allah, sidang Tuhan, sidang Bapa ya. Banyak hal kita katakan dengan kata apa yang mau keluar dari pengertian kita, tapi kali ini saya katakan sebagaimana sidang Allah untuk melihat kehidupan manusia. Sidang Tuhan dalam hal ini, Tuhan mau mengambil satu keputusan bagi anak-anaknya yang ada di bumi. Waktu zaman Perjanjian Lama, kita semua sudah tahu. Pada dasarnya Perjanjian Lama, saya mengambil satu bagaimana Tuhan bekerja dari awal mau membentuk suatu kerajaan. Di dalam rencananya untuk Tuhan datang. Itulah yang kita baca. Salah satunya kitab Raja-Raja. Dalam hal ini mengenai apa yang Opa katakan tadi adalah Raja Ahab, kita lebih fokus, lebih lebih menunjukkan lebih intinya dalam penjelasan siang hari ini, bahwa bagaimana Tuhan bekerja memutuskan suatu hal yang bahwa bagaimana Tuhan menunjukkan otoritasnya tidak dengan bekerja sendiri. Maaf, saya minum dulu. Bahwa di dalam Tuhan memimpin hidup kita, memang ada rambu, ada aturan yang Tuhan berikan, ada hukum bagi anak-anaknya. Tetapi Tuhan mengatakan itu untuk kita dibimbing pada satu hal yang kita tetap di dalam koridor Tuhan. Tetapi waktu kita berjalan di dalam kehidupan kita dalam koridor Tuhan itu, ada banyak hal kita sadari sendiri, banyak hal kedagingan kita juga bekerja. Ya. Jadi di situ Tuhan melihat kita, dan untuk zaman kita akhir ini Tuhan melihat kita, bahkan Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Bagaimana kata sidang Allah itu, sidang Tuhan itu diterapkan di dalam kehidupan kita zaman ini. Saya berbicara untuk zaman ini, tapi itu bagian daripada kita mengambil contoh pembacaan kita tadi. Waktu itu Tuhan belum diam di dalam kita secara rohnya, tapi Tuhan memakai nabi-nabi, ya. Tetapi cara Tuhan tetap seperti apa yang dikatakan pada firman tadi. Dan kita zaman ini juga demikian. Tetapi zaman ini lebih tertantang. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Nah, pertanyaan bagaimana sidang Allah itu? Kita kata sidang itu, kita ada komunikasi, ada berbicara. Apakah saya salah? Apakah saya benar? Kita berdoa, ya. Tapi yang perlu kita tanam di dalam pikiran kita bukan seperti waktu yang kita baca firman hari ini, nabi-nabi. Tetapi untuk zaman kita saat ini, sekarang ini adalah Tuhan yang sudah diam di dalam kita. Jadi saya simpulkan setelah saya renungkan bahwa sidang Allah itu, sidang Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita orang percaya, anak-anaknya saat ini. Ya. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan diam, tinggal
berbicara dengan kita, dan kita melaksanakan kehidupan kita berjalan dengan tiap-tiap kegiatan kita hari-hari, ya, itu dilihat oleh Tuhan, ya. Tuhan dengan kita berbicara, ya. Pada saat-saat tertentu tanpa kita sadar, kita mengatakan, apakah saya benar ini Tuhan? Kita disadarkan dengan hal-hal itu di setiap tindakan hidup kita. Kadang-kadang itu terbersit di dalam sikap kita waktu kita duduk, kita merenungkan hidup kita, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau untuk saya itu namanya juga bisa sidang Allah. Sidang dengan Tuhan, berbicara kehidupan kita. Apalagi kita yang sudah dipercayakan memegang suatu satu seperti pendeta kah, ya, seperti kita juga di pekerjaan kita, di marketplace kita, di dalam rumah tangga kita, apa status kita? Anak, kita juga sebagai orang tua, kita kita di dalam pekerjaan kita sehari-hari di kantor, ya, atau apa saja kegiatan kita di dunia ini. Pada saat-saat tertentu tanpa kita sadari, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita duduk, Tuhan, apakah apa yang kami lakukan itu tadi, atau apa yang saya ucapkan, saya kerjakan, sudah benarkah itu Tuhan? Itu langsung. Jadi Tuhan bisa bersidang dengan kita, ya. Pada hal-hal tertentu ada sidang yang lebih besar. Engkau duduk sebagai aku memberikan engkau satu kepercayaan. Di situ Tuhan juga bisa bersidang dengan kita, ya. Tuhan memakai apa? Roh Kudusnya tinggal di kita. Ada malaikat, Tuhan lengkapi kita, ya, karyanya di dalam kehidupan kita. Jadi sidang Tuhan itu untuk saya renungkan. Saya tidak terlalu ini ya di dalam hal bisa pengertian yang lebih dalam lagi, tapi pengertian saya sesimpel ini saja. Bagaimana Tuhan bersidang yang dulu dengan banding yang sekarang. Semua tetap ada sidang Tuhan. Kita berbicara, kita bertanya, ya, Tuhan menjawab. Karena apa? Karena Tuhan sudah tinggal di dalam kita. Tapi untuk kita mendengar sidang Tuhan, suara Tuhan berbicara dengan kita, benar atau tidaknya, itu harus ada di dalam kekudusan Tuhan. Kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kita tidak bisa duduk mendengar sidang Tuhan. Kita duduk berkomunikasi dengan Tuhan, mendengar Tuhan punya suara, kalau kita tidak ada di dalam kekudusan. Kekudusan kita mulai, maka hidup kita akan benar di dalam Tuhan. Karena kalau Tuhan bersidang, Dia mau katakan apa yang Dia mau dalam hidup kita. Itu sebenarnya kalau saya lihat tadi. Nabi-nabi, ya, dipesankan oleh Tuhan, dan Nabi Mika lihat Tuhan bersidang, itu membicarakan. Dan mata rohaninya seperti Opa katakan dibuka oleh Tuhan. Dia melihat dan dia katakan kepada Raja Ahab, ya, kepada nabi yang ada waktu itu, Tuhan bersidang. Jadi malam ini saya lebih tekankan Tuhan bersidang. Kembali kita pada zaman ini, kita selalu bisa berbicara, berargumen bisa. Tuhan adalah Tuhan yang bebas. Tuhan memberi kita kebebasan. Kalau kita tahu pribadi Tuhan, Bapak Ibu di rumah, teman-teman, kita masuk di dalam keintiman. Di dalam keintiman itu kita tahu pribadi Tuhan. Sampai kata kita salah pun kita rasa kita sudah melakukan kesalahan, kita berbicara dengan Tuhan. Ada satu saat saya selalu tekankan di sini, mungkin waktu bekerja kita belum, tetapi waktu kita duduk merenungkan, apalagi kalau kita masuk dalam doa, kita bercurhat dengan Tuhan. Ya, kata simpel itu saja. Sebenarnya kita bersidang dengan Tuhan. Ya, mungkin ada hal-hal yang Tuhan katakan, saya akan utus malaikat, enggak tahu, karena itu pribadi. Ya,
Sesimpel itu. Baru kita pribadi. Tapi kalau Tuhan sudah memegang dengan kepercayaan kita, kekudusan kita, kita lakukan apa yang Dia mau, sampai Dia percayakan kita untuk memegang satu hal yang kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hal yang lebih besar, itu sidangnya akan lebih besar juga. Tetapi pada dasar Tuhan bersidang, orang dalam hal ini kita anak-anak Tuhan harus seirama dengan Tuhan. Ya. Dia akan berbicara. Dia tahu kita di dunia. Kedagingan kita banyak berbicara juga di situ. Tapi Dia mau kita berbicara. Jadi kata sidang dengan Tuhan sebenarnya, kalau saya ambil kesimpulan di balik sidang, kata sidang itu sebenarnya Tuhan mau ada timbal balik. Kita berbicara dengan Dia, kita bercurhat dengan Dia. Dia katakan ini, kita katakan ini. Kita berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Kalau untuk saya itu termasuk sidang dengan Tuhan. Ada tingkatan nanti berikutnya, tetapi Dia mau dulu secara pribadi, mengerti Dia pribadinya, ya. Tetapi itu pada dasarnya kalau kita bisa berbicara, kita bisa duduk sidang dengan Tuhan, sebenarnya yang menentukan adalah gambaran hati kita dengan Tuhan, yang pada dasarnya saya katakan adalah kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa berbicara dengan Tuhan, bisa tercampur karena daging kita bisa. Jadi itu sebelum kita masuk dengan Tuhan, ada cara kita berpikir, mindset kita harus ada di dalam kekudusan dulu. Kita melakukan kegiatan kita harus kudus, agar supaya setiap apa yang keluar dari kita itulah dari Tuhan. Waktu Tuhan sidang dengan kita bisa ngomong, Tuhan, saya sudah melakukan ini dengan standar kemampuan saya, melihat Engkau apa maumu sebenarnya dalam hidupku. Kalau belum sempurna, Tuhan sempurnakan. Waktu kita ngomong dengan Tuhan, itu juga satu sidang, ya. Sidang itu membicarakan satu topik. Untuk kita adalah topik kehidupan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah masuk pada apa yang Tuhan mau? Ya. Di dalam sidang tentu ada yang memimpin. Dalam hal ini adalah Tuhan sendiri. Tuhan berbicara dengan kita. Mengerti kata sidang. Tapi sidang Tuhan, saya ulangi lagi, kita harus ada di dalam kekudusan. Tidak seperti zaman perjanjian lama. Ada nabi yang mewakili, ya. Ada raja, ya. Terutama nabi, ada nubuat di situ. Tapi ini tidak. Zaman kita zaman yang sudah maju sekali dan Tuhan sudah diam. Itu luar biasa, sudah tinggal di dalam kita. Tapi kata sidang itu selalu ada. Tetapi dengan cara yang berbeda, ya. Tuhan sendiri sudah taruh rambunya dalam kita. Apakah kita waktu berbicara dengan Tuhan ada pada jalur yang Tuhan mau? Sekali lagi, waktu kita duduk bersidang berbicara dengan Tuhan, satu, Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi dan penyayang. Dia melihat kita bukan sebagai orang serta otoriter, salah benar, dosa tidak. Tuhan katakan, anakku, apakah engkau sudah menjalankan apa yang aku mau? Di situ kita berani, karena Tuhan sudah membuka mata rohani kita karena kekudusan itu. Sekali lagi, tanpa kekudusan kita tidak bisa masuk untuk duduk bersidang dengan Allah, untuk kita duduk berbicara dengan Allah. Jadi inti firman dalam hal ini, hari ini saya mau katakan, mari, kata sidang mewakili, tetapi itu saya lihat lebih dalam. Mari kita duduk bersama Tuhan, kita curhat dengan Tuhan. Tuhan, di manakah letak saya salah? Apakah sudah menyenangkan hatimu? Dan Tuhan akan berbicara seperti Mika. Setelah kita keluar, kita tahu ada kekuatan yang Tuhan berikan pada kita seperti Mika. Kita bertahan apa yang Tuhan mau, dan hasilnya kemenangan pasti ada di dalam kita. Karena kita menang atas kehidupan ini, karena kita dibungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Kiranya
sesimpel ini saya berikan penjelasan dapat dimengerti oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah, khususnya Warlock. Roh Kudus akan berbicara lebih jelas di tiap-tiap diri kita masing-masing. Mungkin saya tidak terlalu jelas, tapi saya percaya apa yang Tuhan berikan pada malam ini untuk firman-Nya adalah ya dan amin, untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Hanya itu, Tuhan memberkati. Kita bisa bertemu lagi di minggu depan tanggal 11 September. Kiranya itu menjadi satu hal bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu ada hal yang baru. Tuhan memberkati, sampai bertemu. Maranatha. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah tadi pemberitaan firman Tuhan, sekarang kita masuk perintah Tuhan Yesus, yaitu melaksanakan perjamuan kudus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu tadi yang sudah diberitakan. Jadikanlah kami hamba-hambamu atau murid-murid Tuhan yang setia di dalam berjaga-jaga dan berdoa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan saat ini Tuhan, kami mau taat pada perintah Tuhan Yesus, yaitu melaksanakan perjamuan kudus sampai saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Berkatilah hosti anggur, roti, sirup, atau teh yang dipakai Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik di rumah untuk perjamuan kudus. Demikian juga yang ada di House of Our Lord di Sentul City. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia datang di atas awan, kami bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas awan, kami bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas awan, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Nah, setelah menerima hosti dan anggur, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik ada firman di hostinya, silakan dibaca. Dan kami yang ada di Tabernacle House of Our Lord Sentul City, kami juga baca, karena ini merupakan pesan buat Bapak Ibu, saudara-saudari, khususnya teman-teman Warlord, ya. Kita baca sekarang. Yosua Surah 1 ayat 8a. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saya punya Mazmur. Mazmur 55 ayat 23b. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Filemon. Ini mungkin tuh. FLM. Bersukacitalah senantiasa itu. Bersuka cita. Mama disuruh, kita semua disuruh bersuka. Kalau Papa punya punya Mazmur 91 ayat 2, ya, bunyinya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Allah kota benteng kita, ya. Oke. Jadi mari kita tetap semangat, sebab Tuhan adalah perlindungan kita.
Dan kita terus melaksanakan tugas amanat agung memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus. Dan sekarang kita angkat hosti, dengarkanlah firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena pengorbananmu sebagai anak domba Allah di atas kayu salib di Bukit Golgota, kami menerima kemenangan demi kemenangan, menerima anugerah keselamatan hidup yang kekal, dan tubuh jasmani kami sehat dan kuat, tidak ada sakit penyakit, dan jiwa kami dipenuhi damai sejahtera sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima tubuh-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang suci, darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darah-Mu yang suci sudah memeteraikan kami menjadi warga-warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaan-Mu untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu, memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus dengan kami memakai hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus dan segala persediaan dari Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur telah menerima perjamuan kudus. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan ku mau, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana, untuk Allah. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan serahkan, Tuhan serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
Tuhan Yesus, itulah kerinduan hati kami, jemaat-Mu yang beribadah di siang hari ini, ingin selalu menyenangkan hati Tuhan sebagai ungkapan syukur kami untuk anugerah keselamatan, kasih karunia Tuhan yang kami sudah terima dari Tuhan Yesus, sehingga kami memperoleh keyakinan bahwa satu saat kami akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry pada siang hari ini. Bagi mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahun, Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita mereka. Karuniakanlah panjang umur, terus meningkat baik di dalam pekerjaan, bisnis atau studi, sekolah maupun di dalam kehidupan rumah tangga. Dan juga Tuhan, mungkin ada yang bersukacita karena promosi dalam pekerjaan, kenaikan pangkat, atau bisnis menjadi lebih meningkat omsetnya, atau baru-baru mendapatkan rezeki berkat yang besar dari Tuhan. Untuk itu, sempurnakanlah sukacita dari Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengalaminya. Dan bagi mereka yang mungkin sekarang ini ada di dalam penderitaan karena sakit penyakit, harus dirawat di rumah sakit atau di rumah masing-masing, kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Apakah itu penyakit COVID-19, cacar monyet, atau hepatitis akut, kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Penyakit apapun yang dialami oleh Bapak Ibu saudara-saudari, percayalah kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dan bila ada yang berduka cita karena ada orang-orang kekasih, mungkin nenek, kakek, atau ayah, ibu, saudara-saudari yang dipanggil ke rumah Bapa yang kekal, Tuhan kiranya memberikan penghiburan. Kami doakan saudara Andres Wardoyo yang Mbak putrinya telah dipanggil pada beberapa hari yang lalu. Tuhan kiranya menghiburkan keluarga saudara Andreas Wardoyo ini. Terima kasih Tuhan. Dan mungkin juga ada permasalahan keuangan, permasalahan keluarga, atau problem-problem yang sulit untuk dipecahkan. Percayalah Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, berseru kepadanya. Dia pasti menolong Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat semua teman-teman Warlot bersama keluarga, simpatisan-simpatisan Warlot bersama keluarga. Tuhan kiranya memberkati, memberikan banyak berkat dan kesehatan dan persiapan-persiapan jika satu saat waktunya Tuhan untuk kami pergi melayani Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena banyak jiwa-jiwa yang Tuhan bawa untuk kami doakan, kami sembuhkan, kami pulihkan dengan memakai kuasa-Mu Tuhan Yesus. Semuanya kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan dan juga untuk mentaati perintah amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kami selesai sebentar melaksanakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini, sebelumnya Bapak, kami mau memohon berkat-berkat dari Tuhan. Tetapi tidak lupa Tuhan, kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa kami
Bapak Presiden Jokowi sekeluarga, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekeluarga. Tuhan kiranya memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami ini dan semua aparat pemerintah bangsa kami, baik sipil, militer, kepolisian, dan terutama di bidang hukum. Tuhan karuniakan roh takut akan Tuhan, hikmat, marifat dari Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami menjalankan tugas sehingga pemerintahan kami berjalan bersih, adil, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau menerima berkat-berkat daripada-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Surgawi, berkat rohani, berkat jasmani, termasuk finansial yang berlimpah-limpah, dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan juga persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan juga kami yang berada di Tabernakel House of Our Lord di Sentul City mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 11 September tahun 2022. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.